Shalom Horas, selamat pagi sahabat KKPS TV. Kita bersyukur hari baru Tuhan anugerahkan kembali untuk boleh kita jalani hari ini. Dan biarlah dalam menjalani hari ini pun terang Tuhan senantiasa menerangi hati pikiran kita. Dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur menerima kasih karunia-Mu hari baru dalam kehidupan kami. Namun biarlah kami menjalani hari ini dalam tuntunan Tuhan, terlebih lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Karena itu biarlah kuasa roh Tuhan yang berkarya dalam hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan Engkau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 35 ayat yang ketiga. Demikian tertulis di sana. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang baru kita baca ini dilatar belakangi tugas suruhan Allah bagi Yakub agar mendirikan mezbah persembahan bagi Allah di Betel. Dan sesungguhnya pendirian mezbah bagi Allah ini juga boleh dikatakan sekaligus pemenuhan nazar Yakub, mana suatu waktu dia berkeinginan untuk mendirikan mezbah Allah di Betel. Hal itu berkenaan dalam peristiwa sebelumnya dalam kehidupan Yakub, ketika Yakub dalam pelarian menghindari kemarahan Esau kakaknya yang hendak membunuhnya. Lalu ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Di dalam tidurnya, Yakub bermimpi dan melihat suatu tangga yang membentang dari bumi sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan Tuhan berfirman kepadanya di dalam mimpi itu, serta memberkatinya. Ketika Yakub terbangun, ia menyadari mimpinya adalah cara Allah atau cara pewahyuan ilahi yang disampaikan kepadanya. Sehingga ia bernazar, bila Tuhan menyertai pelariannya dan ia selamat kembali ke rumah bapaknya, ia akan mendirikan suatu mezbah bagi Allah di tempat ia bermimpi itu. Dan tempat ia bermimpi itu ia namai Betel. Hal itu bisa kita baca dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kemudian hari saudara-saudara, setelah Yakub berdamai dengan Esau, Tuhan memerintahkan kepadanya agar ia kembali pergi ke Betel untuk tinggal di situ dan mendirikan mezbah bagi Allah di sana. Demikianlah saudara-saudara bacaan kita tadi memberitakan kepada kita ketika Yakub bersiap pergi ke Betel bersama dengan keluarganya untuk melaksanakan perintah Allah baginya. Dari hal ini, bagi Yakub, kesempatan ini sekaligus menjadi pewujudan dari apa yang pernah dinazarkannya. Oleh karena bagi Yakub, Betel adalah tempat penyataan Allah baginya, sekaligus di mana Allah telah memberkati dia dengan berkat yang dulu pernah dinyatakan kepada Abraham. Nah, saudara-saudara, dari hal ini tentu kita dapat merenungkan beberapa hal yang menjadi rema bagi hidup kita. Yang pertama, dalam perjalanan hidup kita masing-masing,
Kita semua tentu mempunyai pengalaman rohani di mana kita sungguh-sungguh di suatu saat merasakan kehadiran Allah yang menyatakan pertolongan dan penyertaannya dalam hidup kita. Terlebih di saat-saat kita mengalami peristiwa-peristiwa seperti yang digambarkan Yakub, di mana Allah hadir dan menjawab doa-doa kita pada masa kesusahan kita dan menyertai kita di jalan yang kita tempuh. Tentunya masa-masa itu bila kita ingat kembali dapat saja menguatkan dan meneguhkan iman kita ketika di kemudian hari perjalanan hidup kita sedang mengalami kesusahan. Demikianlah peristiwa masa lalu itu seperti suatu milestone rohani, pengingat sekaligus penghubung bagi keteguhan iman kita di masa sekarang dan ke depan hidup kita. Sebab kita dapat berkata, sebagaimana dahulu Tuhan sudah menolong kita, kiranya Dia yang tidak berubah akan tetap menjadi penolong bagi kita, baik sekarang maupun di masa ke depan hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, sejatinya setiap kita yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus juga dipanggil untuk mendirikan mezbah persembahan di tengah kehidupan kita, yang tentunya tidak lagi ditentukan oleh tempat dan waktu. Ada firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Di sana dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu saudara-saudara, bila Allah memerintahkan kepada Yakub agar mendirikan mezbah di Betel, di mana dia dahulu pernah mengalami pewahyuan Allah di sana, maka kita pun dapat menjadikan hati dan hidup kita sebagai mezbah penyembahan kepada Tuhan, di mana lewat kehidupan kita nyata kehidupan yang dipimpin oleh Roh dan mengerjakan kebenaran di tengah segala aktivitas dan perilaku hidup kita. Dan dari hal itu akan nyata hidup penyembahan yang menyatakan puji-pujian bagi nama Tuhan. Dengan demikian, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi, senantiasa nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk kasih karunia-Mu yang sudah tercurah bagi kehidupan kami. Engkau senantiasa berkenan menyertai setiap langkah hidup kami, memberi terang hati pikiran lewat tuntunan Roh-Mu, memberi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan, terlebih di dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan hidup kami. Dan terlebih lagi kami sudah menerima keselamatan dan hidup kekal melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Oleh karena itu ya Yesus, biarlah hidup kami boleh menjadi mezbah yang harum bagi Tuhan, dan dalam setiap aktivitas kehidupan kami boleh nyata penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaikan bejana siap
dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. GKPS TV